Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini masih di IMS 2026. Gue lagi ada di booth-nya Kia nih Sobat Setir. Dan di sebelah gue ada sebuah mobil yang very menarik dari Kia. Ini adalah Kia PV5. Penasaran bagaimana detailnya? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Kia selalu ngebawa gebrakan yang gokil banget Sobat Setir di setiap event otomotif. Kalau terakhir Kia itu ngebawa Kia EV4, kalau nggak salah ya bener, Setir Kanan udah sempat review, bisa cek video di atas sini. Sekarang Kia ngebawa Kia PV5. Nah, Kia PV5 ini kalau nanti dijual di Indonesia seharusnya akan bersaing dengan mungkin yang kelasnya sama itu kayak ID Buzz gitu ya. Kenapa alasannya? Karena sama-sama kendaraan servis atau kendaraan komersil. Gimana sih maksudnya? Jadi gini, nah Kia PV5 ini berdiri di atas platform yang namanya EGMPS atau Electric Global Modular Platform. Nah, S-nya tuh apa sih? S-nya itu adalah service, yang dimana artinya mobil ini itu berdiri di atas si platformnya Sobat Setir. Jadi kayak mobil body over chassis gitu loh, jadi dia di atasnya gitu. Bukan kayak EGMP yang digunakan di Kia EV6 misalkan atau di Ioniq 5 yang platformnya menyatu dengan mobilnya. Enggak, mobilnya tuh duduk di atas platformnya. Jadi dia di bawah tuh ada baterai gitu Sobat Setir kurang lebihnya. Nah, kalau kita lihat desainnya unik banget, futuristik banget. Dia punya DRL melengkung seperti ini. Main headlampnya di mana sih? Ada di bagian bawah sini. Dan bener-bener kayak datang dari film masa depan gitu ya. Dia charging portnya ada di depan, di depan sini. Dia kalau kita intip sih udah CCS Type 2 dan bisa fast charging juga sih Sobat Setir. Kemudian kalau kita lihat bumpernya tuh gede gitu, bulky banget. Walaupun ini full plastik semua ya, bulky banget juga. Dia two tone color, atasnya berwarna hitam, bawahnya berwarna body. Ini warna hijau-hijauan abu-abu gitu, cakep banget sih. Di bagian depan, di sini terdapat logo Kia, ada kamera depan juga, dan ya depannya sih desainnya simple, sederhana gitu. Bonnetnya tuh pendek, kacanya tuh tinggi ke atas. Tapi itu yang bikin mobil ini kelihatannya nice banget, futuristik banget. Oke, kalau gitu sekarang kita geser ke bagian samping. Yuk, bergeser ke bagian samping, kelihatan ya dimensi mobil ini tuh gede banget Sobat Setir, beneran gede. Mungkin kalau kita lihat dia itu bisa segede Staria gitu ya, mirip-mirip ya ukurannya. Dan mobilnya tuh juga tinggi banget Sobat Setir, seperti itu. Dan yang lebih kerennya lagi adalah karena dia punya roda tuh mepet banget ke bagian depan, sama juga kayak belakang. Tapi yang depan sih lebih mepet sih, jadi bentuknya tuh makin quirky lagi gitu desainnya. Nah, ngebahas bagian velgnya, velgnya tuh desainnya simple gitu, kotak aja, kayak velgnya EV9 gitu ya, mirip-mirip Kia zaman sekarang tuh. Menurut gue punya desain velg yang entah kenapa bagi gue tuh bagus gitu. Mungkin bagi sebagian orang rada kurang serak, gue sih suka. Ini ringnya di ring 16 dibalut dengan ban berukuran 215 65 ring 16 dari Nexen. Di bagian fender sini, ini ada aksen plastik yang nyambung dari bumper depan ke samping hingga ke bagian belakang. Dia bentuknya kayak tebel-tebel gitu. Tarikan garisnya juga lucu-lucu banget. Di sini ada kaca segitiga, kaca mati buat biar nggak blind spot gitu ya. Menarik banget. Dan ya kalau kita lihat sih secara overall desainnya emang quirky banget. Bahasa desainnya Kia tuh ada semua di sini gitu. Mobil ini sendiri itu adalah mobil pertama yang dirakit di platform EGMPS tadi. Jadi ini tuh mobil pertama nih dengan konsep seperti ini. Nah, di bagian samping juga kita bisa lihat rasio antara pintu dan kacanya tuh hampir gedean kaca kali ya. Kaca itu beneran gede banget Sobat Setir. Tuh. Dan untuk buka row kedua atau pintu belakang ini dia udah power sliding door, tinggal kita pencet aja, maka dia akan terbuka secara otomatis gitu. Tapi sebelum kita masuk, nanti kita bahas detail yang lainnya dulu ya. Nah, ciri khas sebuah kendaraan komersil tuh menurut gue bisa dilihat dari kacanya. Ini kalau pakai kaca mati kayak gini, kaca geser kayak gini nih, kelihatan banget dia adalah sebuah kendaraan komersilnya ya. Tapi anyway tetap lucu banget sih menurut gue. Oke, sekarang kita geser ke bagian belakang yuk, let's go. Bergeser ke bagian belakang, kelihatan bentuk kendaraan komersilnya ya. Dia tuh lebar banget tapi nggak begitu tinggi gitu. Lucu, bener-bener lebar kayak gini. Kacanya gede banget di bagian belakang. Di sini ada logo Kia juga. Kemudian standar lah ya, kayak rear defogger, rear wiper. Lampunya udah LED semua kayak gini, berada di bagian samping. Desain lampunya juga futuristik, keren banget. Ada logo PV5 di sini. Dan kalau kita lihat di bagian bumper, dia itu ada kayak aksen plastik tambahannya lagi di bagian bawah Sobat Setir. Jadi bikin dia kelihatan manis banget senada dengan bagian depan. Nah,
salah satu yang menyita perhatian gue adalah ini pintu bagasinya tuh kan gede, karena mobilnya ukurannya gede ya. Tapi menariknya dia tuh kebuka ke atas semua gitu. Sebenarnya bisa lebih lucu lagi kalau dia tuh belah tengah ya. Karena ketika layoutnya seperti ini, pas ngebuka tuh gede banget sobat setir. Nah kan, ini sih kalau kita parkir di parkiran Jakarta, buka pintu bagasinya udah pasti mentok kemana-mana sih. Tapi seenggaknya mobil ini tuh punya cargo space yang luas banget. Secara ya emang kendaraan komersil sih lahirnya, jadi cargo space-nya pasti luas. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, masuk ke bagian dalam langsung berasa banget vibes mobil komersilnya nih Sobat Setir. Kenapa? Karena dia punya deck tuh rendah banget, tapi di bagian driver, di bagian depan itu jauh lebih tinggi. Makanya kita duduk di belakang itu posisi duduknya lumayan celup Sobat Setir. Kita lebih rendah nih posisinya. Gitu. Legroom, wah legroom mah jauh ya, nggak usah dibahas, bisa satu segini kali ini. Tuh, berapa jari tuh, banyak banget. Headroom juga lumayan. Ini kita bisa 10 jari kurang lebih Sobat Setir untuk headroomnya. Gitu. Nah, ini adalah varian yang passenger, jadi emang dapat jok seperti ini. Kalau misalkan kita beli yang varian cargo ya tentunya ini akan jadi cargo bed aja gitu, rata aja. Nah, menariknya lagi, jok ini memang tidak seempuk itu, dia lumayan keras. Tapi dia tuh bisa recline lagi Sobat Setir. Nah, bisa bener-bener rebah kayak gini. Kaki kita bisa naik ke atas, dan ya, technically rasanya jadi mirip-mirip kayak EV9 ya, lucu ya. Dan ini modelnya bench seat, dia nyambung semua seperti ini. Modelnya perforated, warnanya belang, warna beige dengan abu-abu nih ketemunya. Nice. Di bagian depan ada ventilasi AC 2 buah dengan charging port dari V2L-nya, bisa nyolok di situ. Nice. Di bagian sini juga ada nih, 2. Lucu banget. Oke, sekarang kita bahas bagian row pertamanya. Let's go. Pindah ke bagian depan bikin gue lebih excited lagi. Posisinya tinggi kayak yang tadi gue jelasin, karena decknya lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di belakang. Terus joknya juga dapat diatur secara elektris, naik turun maju mundur, recline-nya itu dapat diatur secara elektris juga gitu ya. Baik di bagian driver maupun di bagian penumpang depan. Sayangnya ini emang belum bisa kita kontak, jadi kita nggak bisa mengakses di bagian instrumen cluster serta head unitnya. Tapi seenggaknya kita bisa cukup menggambarkan nih Sobat Setir. Dashboardnya sendiri dia perpaduan warna antara abu-abu dengan warna beige color. Dia simple aja, menurut gue ini dashboard paling simple desainnya yang pernah gue lihat, dan tetap fungsional dan tetap keren juga gitu. Bagian tengah terdapat sebuah head unit yang dia modelnya floating seperti ini, ada ventilasi AC 2. Kemudian di sini ada beberapa shortcut nih Sobat Setir. Shortcut untuk apa aja? Untuk buka bagasi, nyalain kamera 360, sensor parkir, auto hold, power door, kanan dan kiri. Jadi kita bisa buka tuh dari sini aja gitu kontrolnya. Coba ya. Ahai. Canggih banget. Kemudian di sini ada lighter port, USB Type-C 2 buah 100 watt. Jadi kalau ngecas kenceng banget, dan ada wireless charging. Di sini juga ada penyimpanan yang tersembunyi. Ngebahas penyimpanan, ini adalah mobil komersil, jadi penyimpanannya banyak banget. Di sini ada 2 backup holder, ada penyimpanan terbuka juga, penyimpanan terbuka yang sangat dalam. Kemudian di sini juga ada SAM. Nah, ada penyimpanan juga tertutup. Biasanya sih kalau kita lihat para pekerja gitu, ini buat bawa-bawa berkas gitu ya. Di atas juga ada sun visor yang ukurannya gede banget Sobat Setir. Oke, sekarang ke bagian driver. Steering wheel-nya dipegangnya enak, dia flat top, flat bottom. Di bagian kiri buttons untuk urusan peradasannya, di bagian kanan untuk medianya. Dan untuk shifternya ada di steering column, sama seperti mobil-mobilnya Kia Sobat Setir, kayak EV9 gitu ya. Sama ada di sini juga. Dan di bawah si pencetan klakson ini ada untuk pengaturan driving mode gitu. Posisi berkendara cukup tinggi, dan yang gue suka adalah karena garis kacanya tuh di bawah, jadi kita tuh bisa melihat dengan sangat jelas Sobat Setir kalau mau ada blind spot di kanan maupun di kiri gitu. Buka pintunya juga lucu, gagangnya ditarik gitu, dan pengaturan jendela juga ada di sini. Nice banget. Nah, sayangnya karena ini adalah EPV5 konsep dan memang belum ada speknya untuk market Indonesia, jadi kita belum tahu nih Sobat Setir angka dari output motor listriknya maupun kapasitas baterainya dan spek-spek angka-angka lainnya. Tapi ya mungkin kita bisa sabar aja, karena mobil ini harusnya nggak akan lama Sobat Setir akan hadir di Indonesia. Kabarnya sih katanya tahun 2027, sekarang udah 2026. Ya kurang lebih mungkin tahun depan kali ya kita akan ketemu lagi sama si Kia PV5 ini. Seperti itu.
Oke, sekian first impression dari Kia PV5. Kalau menurut gue, ini adalah salah satu mobil yang menarik banget untuk masuk ke Indonesia. Tapi nggak tahu deh menurut kalian gimana. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @stirkanan_official. Buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Lupa lagi gue, EV berapa tuh ya? Elektrik global modular ya? Ulang.